Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-haniya wa hafiya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-haniya wa hafiya ghani. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur mari bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di siang hari yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan ini. Semoga mudah-mudahan ini menjadi catatan pahala bagi amal perbuatan kita yang mendatangkan kebaikan di sisi Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan insyaAllah dengannya Allah gugurkan dosa-dosa kita, Allah sehatkan badan kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, dan semakin Allah dekatkan kita kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Insyaallah amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nikmat Allah karuniakan kepada kita panutan berupa seorang nabi yang teristimewa dan terdepan, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi kita pun diberikan karunia dan kenikmatan lebih, di mana ternyata bukan hanya Nabi panutan kita yang dapat kita jadikan sebagai orang untuk kita teladani, tetapi Nabi SAW ternyata mendatangkan kepada kita contoh-contoh wanita teladan, di mana ini semua menjadikan kepada kita sebagai alasan kuat bahwa kalau ada perempuan hari ini yang merasa dirinya tidak punya tujuan dan juga tokoh panutan, maka sepatutnya dia menjadi wanita yang paling menyesal. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dengan spesifik, kamu lam minar rijali katsir, kata Nabi. Orang laki yang sempurna akhlaknya, sempurna keimanannya, sempurna juga dari semua kelebihan-kelebihannya, ya, itu banyak. Karena Allah pilih Nabi dari golongan laki-laki. Nabi aja yang wajib diketahui udah 25. Kalau dikumpulin Nabi sama Rasul jumlahnya udah 120 sekian Nabi. Ribu lagi. Bukan sembarangan itu, banyak. Dia golongan mana? Rijal, orang laki. Belum lagi kita ngelihat dari sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Di situ juga banyak tokoh-tokoh ternama yang namanya tidak asing diperdengarkan di telinga kita. Ada Khulafaur Rasyidin, Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali, dan ada Asyra Mubasysyirin bil Jannah. Dan masih banyak lagi para pejuang-pejuang dari sahabat Nabi yang mereka itu memiliki keistimewaan dan kedudukan yang begitu tinggi di sisi Allah. Orang laki banyak yang sempurna, banyak yang bisa dijadikan panutannya. Tetapi Nabi kemudian menegaskan, walam yakmul minan nisa illa arba'. Adapun wanita yang sempurna, sempurna apanya nih? Bukan cuma fisik, ya, tapi ini berkaitan dengan sempurna imannya. Bahkan sebagian ulama bilang makna kamul ini apa? Makna sempurna ini apa? Artinya orang ini terbebas dari dosa. Berarti orang ini bukan orang yang musirru bil maksiyah, sering-sering buat maksiat, apalagi selamat dari kesalahan. Kenapa? Karena dia terkelompok orang-orang pilihan. Siapa ini? 4 kata Nabi pertama disebut.
Wa fadlu Aisyah ala sa'irin nisa ka fadlu tharidi ala al-ghidha. Udah Nabi sebut 4. Nabi kemudian pun menyebut dalam hadisnya tentang keistimewaan dan keutamaan seorang Aisyah. Ini yang 4 ini siapa? Maryam bintu Imran, wa Asiyah bintu Muzahim, kemudian Khadijah bintu Khuwailid, wa Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Maryam bintu Imran, jelas sampai ada satu surat yang dijadikan sebagai namanya surah Maryam. Dia siapa? Ibunya Nabi Isa. Dia punya bagian dari cerita kehidupan dan juga perangai-perangai dari perangainya yang dipenuhi dengan keindahan yang bisa dijadikan panutan bagi kita. Itu Maryam. Gimana maksudnya ceritanya Sayyidah Maryam? Waduh, kayaknya kalau diceritain di sini kagak kelar sore ini kita. Sayyidatuna Maryam, tapi sedikit aja Ustazah. Tentu Sayyidatuna Maryam yang dikenal dengan Al-Azra, dia itu seorang wanita perawan yang tiba-tiba diberikan oleh Allah satu kejadian dalam hidupnya, dia pun hamil tanpa pernah bersentuhan dengan laki-laki manapun. Kalau mau belajar kesucian, lihatlah kesucian seorang Maryam binti Imran. Dari sejak dia kecil sampai dia pun kemudian mengandung Nabi Isa, ternyata dia belum pernah disentuh oleh pria. Berarti kalau kita mau jadi Sayyidah Maryam hari ini, gak bisa tiba-tiba hamilnya. Tiba-tiba saya gak mau deket, tapi mau tiba-tiba hamil. Gak bisa kalau mau tiba-tiba hamilnya. Tapi kalau mau jadi wanita yang tidak disentuh oleh yang bukan mahramnya, itu pilihan kita. Kalau kita mau jaga betul-betul kesucian kita, itu pilihan kita. Sayyidatuna Maryam sebegitu dijaganya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dia pun menjadi seorang ibunya Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Dikira mudah menjalani kehidupan yang tiba-tiba punya anak tanpa ada laki-lakinya. Hari ini orang yang udah jelas nikah punya suami, terus suaminya diam aja di rumah, punya stres sendiri. Atau mungkin pernah nikah lalu kemudian usai di tengah jalan dititipi amanah seorang anak atau 2 anak, dia pun juga mengalami kesulitannya di dalam membesarkan anak luar biasa karena dia merasa sendirian, kan gitu. Tapi kalau kamu belajar dari seorang Sayyidah Maryam, itu jelas lakinya ada, kamu cuma capek ngurus anak. Seenggaknya biar kata lakinya ada bengong doang, segitunya bengong itu nggak bikin kamu itu dihujat orang. Tapi ketika itu Sayyidah Maryam, kronologinya nggak gitu. Dia mendapatkan anugerah, ditiupkan di dalam rahimnya ruh yang disebut dengan ruhullah. Tapi di situ juga bukan nggak kena beban mentalnya, kena. Dia dihujat, dia dicaci, dia kemudian dihina, sampai disitulah Allah menunjukkan kebesarannya. Ketika Sayyidah Maryam yang lagi-lagi dihina, dihujat, diberikan lontaran-lontaran kata-kata yang tidak sepatutnya, tapi di situ justru kebesaran Allah yang sedang Allah ingin tunjukkan kepada kita. Sayyidah Maryam nggak boleh ngomong, disuruh puasa ngomong. Ini kalau hari ini kita mau belajar dari Sayyidah Maryam, hai kalian para wanita, kalau punya masalah jangan banyak ngomong.
punya masalah banyak ngomong, cuman makin banyak masalahnya. Tambah masalahnya. Belajar dari Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam disuruh sama Allah. Suruh puasa apa? Suruh puasa ngomong. Suruh tahan jangan ngomong. Dia milih buat nggak ngomong, ternyata di balik diamnya Allah merencanakan suatu rancangan yang nggak biasa dirancang oleh manusia manapun juga. Jadi begitu dia disuruh keluar bawa anaknya, singkat cerita, Nabi Isa masih bayi. Sayyidah Maryam nggak boleh ngomong. Ketika orang ditanya apa, ditanya nggak boleh jawab, maka yang Allah perintahkan suruh bayinya yang jawab. Siapa bapaknya anak ini? Siapa bapaknya anak ini? Ini bukan tentang harga diri, bukan tentang nutupin aib orang. Siapa bapaknya dicecer nanya begitu. Bayinya yang disuruh jawab, bayinya yang ngomong. Pertama mukjizatnya Nabi Isa udah kelihatan dari situ. Ngomong dari waktu masih bayi. Tapi hikmahnya kita nggak mau lihat Nabi Isa-nya, kita lihat ketegaran seorang Maryam bintu Imran-nya. Tahirah, suci dia. Sampai dianya pun dilindungi Allah dari syaitan dan anak keturunan dia dari syaitan. Setiap anak bayi yang lahir nangis itu gara-gara diapain sama setan? Diusap sama setan. Berarti setan nyamperin. Tapi tidak untuk dia dan Nabi Isa. Wa inni u'idzu wa dzurriyyataha minasyaitan. Dilindungin sama Allah. Karena Sayyidah Maryam sendiri kalau mau diusung ceritanya itu bisa diusut dari ibunya. Jadi gak tiba-tiba dia menjadi wanita pilihan begitu kalau enggak dari asal usul punya ibu yang luar biasa. Itu satu harus Sayyidah Maryam. Maka setiap di antara kita nih Bu, pasti akan ketemu satu fase keadaan dalam hidup yang mana itu bisa kamu contoh dari bagaimana Sayyidah Maryam mengambil keputusan ketika dia hidup. Karena dia adalah panutan kita, itu satu. Kemudian Asiyah bintu Muzahim. Asiyah bintu Muzahim siapa? Imra'atu Fir'aun, katanya dia adalah istrinya Fir'aun. Kita dengar nama Fir'aunnya aja udah gak enak di kuping. Dengar namanya, bisa kebayang orang yang tinggal di sebelahnya, yang tidur bareng sama dia, yang dengan kejamnya berhasil memberi perintah setiap ada bayi laki-laki yang lahir habisinya. Kita kebayang gak bisa tidur sebelah sama orang model kayak gitu? Bisa gak kebayang sama orang yang tidur di sebelahnya, yang mana nyawa seseorang itu tidak ada nilainya di hati dia. Berarti ini orang gak punya peri kemanusiaan. Ini orang tersombong. Bahkan dia yang mengaku siapa? Mengaku dia apa? Ana rabbukumul a'la. Saya nih Tuhan kalian. Ngaku Tuhan. Bisa kebayang gak? Kita kadang-kadang mungkin diuji sama Allah punya pasangan yang ngomong begini. Kamu tuh kalau bukan gara-gara saya, kamu tuh hidupnya gak begini. Itu kita udah gak tidur, ngebayangin sombong banget nih laki. Rasanya sakit hati kita diucapin begitu sama dia. Ngomongnya kok pahit banget, punya mulut kasar banget. Bisa gak kebayang? Ketika itu Sayyidah Asiyah kebetulan punya suami yang modelnya ngomongnya bukan sama bini aja, ngomongnya sama semua. Ada di antara kalian yang berani kufur ingkar kalau aku adalah Tuhan kalian, siap-siap aja aku habisi nyawanya hari ini juga. Bisa kebayang nggak kalau bahasa enek, kalau kita ngomong, kalau ada yang enek, paling enek perempuan tuh Sayyidah Asiyah. Tiap kali ngelihat suaminya eneknya bukan main.
Keselnya bukan main. Sombong, belagu. Emang dia yang paling cakep? Enggak juga. Gitu loh. Tapi apa? Itu enggak jadi satupun ada bukti yang menyatakan ada pembangkangan dari seorang Asia kepada Firaun. Dia enggak pernah bangkang ke suami, dia enggak pernah bantah. Suaminya mau kasih kebijakan dolim, kebijakan apa, Sayyidah Asia ketika itu ngikut, manut, nurut, sabar. Tapi ketika hatinya telah dimasuki iman, ini nih Bu perempuan, ketika hatinya dimasuki iman, dia udah gak mau lagi tawar-menawar kalau urusan kepercayaan. Dia nurut, mau disuruh ngapain aja. Dia nurut, mau diperintah apa aja. Tapi kalau udah nyangkut urusan Allah, oh enggak. Urusan Allah gak boleh diikuti-ikuti. Ketika Fir'aun tahu, ternyata istrinya itu beriman kepada ajarannya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Itu murkanya bukan main Fir'aun, sampai Fir'aun itu ngurung istrinya Sayyidah Asyah binti Muzahim dan disiksa dengan penyiksaan yang luar biasa. Istrinya sendiri. Apa ada ucapan dari seorang Asyah, ya Allah matiin aja di suami saya. Nggak pernah doain suaminya biar mati. Ya Allah, atau dia mengeluh kepada Allah untuk nasibnya yang kenapa aku dinasibkan bisa berpasangan sama seorang Fir'aun. Tidak juga. Tapi di situ ada pelajaran besar, di mana ketika seorang Sayyidah Asia dengan kesabarannya menghadapi watak suami yang bukan main-main. Ini ngajarin kita perempuan. Hari ini ketika kita mau belajar gimana caranya ya ngadepin suami dengan wataknya. Tenang, kamu punya panutan. Seperti apapun watak suamimu, kamu punya panutan. Yang mana panutannya itu? Kalau kita pikir-pikir, kenapa ya? Ketika Sayyidah Asia udah tahu suaminya sejahat itu, kenapa dia nggak milih kabur? Kenapa dia nggak milih udahan? Kenapa justru dia memilih bertahan? Karena jalan yang dia pilih adalah jalan kesabaran. Apa enggak ada buahnya tuh orang yang sabar? Siapa bilang? Ketika detik-detik ajalnya seorang Sayyidah Asia binti Muzahim mendekat, ada doa kan yang dikeluarkan dari mulutnya. Kira-kira doanya apa, Bu? Oh, yang jawab Ustazah. Mestinya kan ini doa kita yang perlu. Rabbi bnili baitan fil jannah. Ya Allah, tolong bangunkan aku rumah, istana di surga. Pertama dia minta apa? Ya Allah tolong. Karena dia udah tahu dia tinggal sebelumnya di dunia di istana, walaupun megah, walaupun besar, tapi nggak kayak tinggal di istana. Dia tinggal di tempat yang besar, tapi tempat tinggalnya nggak kayak rumah. Makanya ucapannya bukan Rabbi bnili hasran. Perempuan itu sederhana ternyata. Dia bukan butuh megah-megahan rumah, tapi dia butuh rumah. Dan arti rumah itu apa? Rumah adalah tempat di mana ketika kita di situ, kita pun merasa nyaman. Nyaman. Kita ngerasa kita di situ nyaman. Karena itu ibu yang dirahmati Allah, dia minta apa? Tolong ya Allah, bangunkan aku rumah di surga. Udah tahu surga tempatnya nyaman, tapi dia minta rumah yang ada di surga. Baru tuh doa, wa najini min Fir'aun. Ya Allah, tolong selamatin aku dari Fir'aun, dari keburukan Fir'aun,
dari orang-orang yang mengikuti Fir'aun. Saya mau lepas dari dia ya Allah, selamatkan aku dari dia dan dari keburukan-keburukan dia ya Allah. Kesabaran Asia yang menambatkan dirinya dan menguatkan dirinya hanya meminta pertolongan kepada Allah, membuat dia hari ini menjadi sosok seorang wanita yang nantinya akan menjadi istri Nabi Muhammad di surga. Ya, kalau ibu hari ini mau sabar-sabar sama suami, jangan kepikir sabar sama suami siapa tahu ntar kita jadi istri Nabi di surga. Enggak, itu enggak bakalan ya. Tapi setidaknya kamu bisa dapetin kenikmatan lainnya dengan buah hasil sabarmu di sini. Kau akan mendapatkan kenikmatan dengan lainnya ganjaran Allah yang ada di surga. Tapi berarti apa? Kita punya lagi panutan. Urusan ngadepin suami yang begitu, kita punya panutan. Khadijah bintu Khuwailid, sosok seorang istri yang begitu penyayang. Istri yang kalau hari ini keluar edisinya, maka mungkin orang-orang akan berkata, ini adalah pernikahan Nabi dengan Sayyidah Khadijah, yang Sayyidah Khadijahnya bucin sama Nabi, yang Nabinya bucin sama Sayyidah Khadijah. Istilah orang hari ini. Kenapa? Karena Sayyidah Khadijah itu cintanya sama Nabi melebihi kepentingan dan kebahagiaan dirinya sendiri. Cinta betul-betul, bukan cinta yang menuntut ingin diperhatikan, cinta yang ingin disayangi, cinta yang hanya ingin diberi, cinta-cinta seperti inginnya para wanita hari ini. Wanita hari ini tuh mindsetnya gini, perempuan berarti butuh diperhatikan, disayangi, dicintai. Dia lupa. Padahal sumber perhatian, kekuatan, bahkan sumber kasih sayang itu justru ada pada kita para perempuan. Kalau hari ini perempuannya justru nunggu, kapan aku dicintai oleh suami? Kapan aku diperhatikan oleh suamiku? Kamu itu sama dengan seseorang yang sedang tidak menyadari kemampuan dan kekuatan diri sendiri. Bu, ketika Nabi menikah dengan Sayyidah Khadijah, tahu sendiri Sayyidah Khadijah itu sudah menjadi wanita ternama. Kalau istilah kita sekarang, dia sukses dalam usaha, berkarya, punya harta, terpandang dan ternama. Orang yang maju kepada dia tidak pernah sembarang orang. Terus tiba-tiba datang dijodohkan, ditawarin, mau gak kamu sama Muhammad, mau gak nikah sama Muhammad? Kalau yang itu, saya gak mikir lagi, kata Sayyidah Khadijah. Kenapa? Apa yang dilihat oleh Sayyidah Khadijah? Sayyidah Khadijah melihat kejujurannya seorang Nabi. Walaupun orang-orang di situ bilang, Muhammad memang terkenal tampan, kejujurannya luar biasa, tapi kan nggak punya apa-apa, nggak peduli. Ketika Nabi SAW pun ditawarkan, dijodohkan ibaratnya, disodorin tentang mau nggak kamu, saya jodohin sama Khadijah, ada Khadijah, orangnya begini. Nabi pun kemudian berpikir, gak mikir berapa umur Khadijah. Masa saya umur begini nikahnya sama Khadijah, umurnya begitu? Gak ada tuh cerita begitu. Nabi menikah dengan apa? Dengan begitu lapangnya menikah dengan Sayyidah Khadijah. Bedanya 15 tahun loh, Bu. Kalau hari ini ceritanya udah apa itu? Kalau hari ini Toto keluar aja tajuknya apa aja macam-macam tuh. Tapi tidak. Nabi dengan tulus menikah dengan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah dengan tulus menikah dengan Nabi Muhammad. Ketika Sayyidatina Khadijah duduk berkumpul dengan teman-temannya. Aku bilang teman-teman kongko-kongkonya Sayyidah Khadijah. Apa pertanyaan teman-temannya? Dengar baik-baik. Gimana Muhammad setelah nikah dapetin kamu? Kenapa
tuh kalimat keluar? Karena orang pikir Sayyidah Khadijah lebih unggul. Dan hari ini perempuan yang cenderung unggul lebih dari laki-laki berapa banyak? Banyak. Tapi perempuan yang unggul, dengar baik-baik. Hai perempuan yang berhasil, dengar baik-baik. Kamu perlu belajar dari teladanmu seorang Sayyidah Khadijah. Ketika ada seorang teman yang bertanya, gimana Muhammad nikah dapetin kamu? Jawaban Sayyidah Khadijah begitu bijaksana dan membuat bungkam seluruh orang yang berpikir Nabi Muhammad merasa beruntung, diperuntungkan karena dapat seorang Khadijah. Ini jawaban istri. Istri yang luar biasa tidak pernah mau merendahkan harkat martabat suaminya. Jawaban Sayyidah Khadijah, demi Allah, ketika aku menikah dengannya, aku bahkan tidak pernah terfikir seperti yang kau fikirkan itu. Yang kufikirkan hanya satu, bagaimana Muhammad menikah denganku? Apakah dia merasa bahagia, beruntung karena mendapatkanku? Atau justru dia merasa rugi karena telah menikah denganku? Enggak. Yang saya pikirin siapa? Muhammad. Dia dapetin saya, bagaimana? Langsung pemikiran itu dipatahkan oleh Sayyidah Khadijah. Yang berani macam-macam mikir-mikir, oh ternyata enak dia ya, dapat istri orang kaya, istrinya punya. Ini kalau perempuan hari ini yang na'udzubillah sama na'udzubillah berani berkata kepada pasangannya, kamu kalau bukan karena saya yang cari duit, kita mau makan apa? Udah jelas ini panutannya bukan Sayyidah Khadijah. Karena kalau panutannya Sayyidah Khadijah nggak begini ada. Dilanjut setelah itu Sayyidah Khadijah berjuang bersama dengan Nabi. Rela hartanya satu persatu habis. Ini menemu perempuan hari ini yang modelnya begini, yang tidak ada perhitungannya. Kita perlu belajar. Saya selalu ingatkan kepada para wanita, Bu, memang idealnya perempuan di rumah, laki-laki yang keluar mencari nafkah. Tapi pintu rezeki tidak selalu begitu dalam rumah tangga. Ada waktunya, ada masanya. Kadang-kadang rezeki itu dikucurkan Allah melalui istri, melalui wanita, bukan melalui laki-laki atau suami. Maka ketika kamu diberikan oleh Allah kesempatan ataupun kemuliaan rezeki mengalir deras kepadamu, bukan kepada suami, ingat, jangan lupa diri, jangan merasa paling hebat sendiri, jangan berasa banyak orang yang mau sama saya. Kalau kamu udah gak suka, pergi aja. Berasa yang paling banyak, yang paling punya, sampai akhirnya mengeluarkan kata-kata yang tidak semestinya keluar dari mulut para wanita. Karena kita punya panutan tidak seperti itu. Siapa dia? Sayyidatuna Khadijah. Hartanya habis untuk berdakwah. Hartanya habis membantu perjuangan sang suami Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bu, sampai detik-detik menjelang ajalnya, menjelang wafatnya seorang Sayyidatuna Khadijah, dia bahkan sampai berani berkata, ya Allah, ya, di hadapan telinga Nabi Muhammad, ketika Nabi sedang apa, Bu? Sedang terbaring di pangkuannya. Sayyidah Khadijah mengelus-ngelus rambut Nabi kita. Betapa bisa kita bayangkan alangkah harmonisnya itu rumah tangga. Alangkah luar biasa indahnya itu rumah tangga. Kehilangan harta tetapi tidak pernah merusak rumah tangganya. Kehilangan mungkin apa yang mereka punya tapi tidak pernah melunturkan cinta antara mereka berdua. Kita perlu belajar. Terus sekarang kan hari ini dibilangnya gini. Ada uang, ada cinta. Nggak ada uang, nggak ada cinta. Ini udah jelas panutannya bukan mereka. Nah, kalau panutannya mereka, malu kita ngomong begitu. Sayyidah Khadijah sudah begitu tak berdaya.
di tengah sakitnya, tapi dia masih membuat Nabi merasa nyaman untuk berbaring di pangkuannya. Sehingga ketika dia mengelus-elus rambut Nabi, tiba-tiba dia mendapati Nabi Muhammad SAW terkejut, ada air mata Khadijah yang menetes di pipinya. Ini percakapan antara seorang suami istri yang begitu dalam. Kamu mau bicara tentang dibok ini antara sepasang suami istri. Pembicaraan yang teramat-amat dalam. Dengar kata-kata mereka baik-baik. Apa katanya? Tidak Khadijah yang menangis ditatap oleh Nabi. Wahai Khadijah, apa kau menyesal menikahiku? Kau dahulu tadinya dikenal dengan sosok bangsawan, wanita yang dipenuhi dengan kehormatan dan kekayaan. Tapi setelah kau menikah denganku dan kau berjuang bersamaku, hartamu habis satu persatu. Sehingga membuat dirimu hari ini tak berdaya bersamaku. Apa kau menyesal menikah denganku, wahai Khadijah? Pertanyaan ini ditanya langsung oleh Nabi. Sayyidah Khadijah makin menangis. Air matanya makin tumpah. Tutur katanya yang perlahan mulai susah membuat dia berucap, demi Allah wahai Rasul, tidak pernah sekalipun aku menyesal menikah denganmu. Justru yang aku sesali adalah mengapa hartaku tidak lebih banyak daripada ini, sehingga membuatku harus berhenti menyokongmu, berhenti membantumu. Ini dipok bukan bicara tentang susah, bukan bicara tentang masalah, tapi tentang yang satu merasa bersalah, tetapi yang satu menguatkan yang lainnya. Tidak Rasul, aku tidak pernah menyesal menikah denganmu. Justru di sini aku merasa hartaku begitu sedikit. Mengapa hartaku tidak lebih banyak dari sebelumnya? Sehingga aku mungkin dapat lebih banyak membantumu dan menolongmu dalam dakwah ini. Lihat pesannya seorang Sayyidah Khadijah. Duhai Rasul, duhai suamiku, bila nanti aku telah tiada, kau telah kebumikan tubuhku ini, lalu tiba-tiba kau membutuhkan sesuatu untuk kau jadikan sampan atau kau jual untuk kau menghasilkan sesuatu dari uang. Jika memang tulangku ini ada nilainya, ada harganya, rakitlah tulangku untuk menjadi sampanmu, atau juallah tulang belulangku untuk bisa membantu dakwahmu. Saling dukung, bukan hanya di awal-awal, tapi justru sampai titik akhir hayat mereka. Begitu membekas kebaikan Sayyidah Khadijah di hati Nabi kita, sampai ma'abdalani khairan minha, sampai Nabi mengulang-ulang kalimat, tidak akan pernah kutemukan orang yang menggantikan dia. Tidak akan pernah ada orang yang lebih baik daripada dia di sisi, di hati. Luar biasa. Perempuan hari ini perlu belajar dari sosoknya. Ketika kamu punya kuasa, ketika kamu punya harta, kau perlu belajar kesantunan dari seorang Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah bintu Rasulullah. Panutan kita semua, kekasih hati kita semua, putri tercinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok wanita keempat yang disebut oleh Nabi dan bahkan dia pemimpinnya, Fatimah bintu Rasulullah. Apa yang bisa kita petik dari seorang Sayyidah Fatimah? Dia seorang wanita yang disebut Nabi versi wanita.
Kau ingin lihat Nabi? Lihatlah Fatimah. Kau ingin lihat senyum Nabi? Lihatlah senyum Fatimah. Kau ingin lihat cara berjalan Nabi? Lihatlah cara jalan Fatimah. Karena kata Sayyidah Aisyah dalam riwayat, tidak pernah ketemukan seseorang lebih mirip dari Nabi melebihi Fatimah menyerupai Nabi. Panutan kita untuk Nabi Sayyidatuna Fatimah. Panutan kita untuk bisa meniru Nabi secara utuh itu berhasil diimplementasikan oleh siapa? Seorang Sayyidah Fatimah. Apa yang dia lakukan? Apa yang mau kita petik dari kehidupannya? Lihatlah, dia hari ini menjadi wanita yang begitu apa adanya. Wanita yang begitu penyabar dan penyayang dengan keluarganya. Siapa yang hari ini statusnya hanya ibu rumah tangga, jangan berkecil hati dan merasa tiada gunanya. Karena ternyata justru Sayyidah Nisa'i Ahlil Jannah, pemimpin seluruh para wanita di surga, itu status dia ketika hidup ibu rumah tangga, mengurus suami dan anak-anaknya, juga menjadi seorang anak yang begitu luar biasa peduli kepada ayahnya. Baktinya kepada Allah dan Rasulnya, taatnya, pengabdiannya atas rumah tangganya, itu mungkin hari ini bila kita ingin lihat, tidak ada orang hari ini yang begitu menghargai rumah tangganya melebihi seorang Sayyidah Fatimah yang begitu menghargai rumah tangganya. Rela, dia rela untuk mengambil air sumur dengan tangannya. Dia juga rela untuk merasakan lapar berhari-hari karena menghargai perjuangan suaminya. Tidak pernah sekalipun ditemukan dalam riwayat Sayyidah Fatimah itu datang ke rumah ayahnya karena mengadu bahwa perutnya lapar karena mungkin tidak ada apa-apa yang bisa dimakan di rumahnya. Tapi yang terjadi adalah Nabi lebih dulu mengetahui bagaimana perangai sifat putrinya, sehingga Nabi selalu mengutus orang mengantarkan makanan ke rumah Fatimah, karena Nabi tahu putrinya itu tidak pernah mengeluh ketika dia sekalipun merasakan kelaparan yang teramat dahsyat. Keadaan ekonominya seperti apapun, tidak pernah dia jadikan sebagai isu persoalan dalam rumah tangganya. Hai kalian hari ini yang kita merasa rumah tangga kita tidak berjalan baik-baik saja, karena di situ mungkin ada fungsi yang tidak berjalan dengan semestinya. Lihatlah Fatimah. Dia bahkan dia ketika datang musim dingin, tetapi tidak ditemukan selimut lain untuk dirinya dan anak-anaknya, kecuali hanya satu selimut itu saja. Yang dalam riwayat dikatakan jika ditutup bagian kakinya, maka kepalanya akan terasa begitu dingin karena tidak bisa menutup kepalanya. Dan ketika dipaksa untuk menutup kepalanya, kakinya akan terasa begitu dingin karena selimut itu tidak lebih panjang dari postur tubuhnya. Itu keadaan rumah tangga mereka. Kenapa mereka terdengar lebih sulit dari kita? Karena itu menjadi tolak ukur pelajaran bagi kita bahwa kamu tidak akan pernah ada yang lebih sulit dari dia. Kita tidak akan ada yang lebih sulit dari Maryam. Tidak akan ada yang lebih sulit dari Asia. Tidak akan ada yang lebih sulit dari Khadijah. Tidak akan ada yang lebih sulit dari Fatimah binti Rasulullah. Kenapa? Karena mereka sudah menjadi yang paling-paling untuk kita petik pelajaran dan keteladanannya hari ini. Malu rasanya kalau kita hari ini mau menjadi wanita yang hanya bisanya mengeluh, atau yang hanya bisanya menangis karena meratapi nasib dan keadaan yang terjadi pada hidupnya. Tidak. Ini mereka yang Rasulullah SAW katakan wanita yang sempurna akhlaknya, keimanannya, dan semua dari kebaikan-kebaikan ada pada mereka. Nabi katakan terkumpul pada 4 sosok wanita ini.
Dan Nabi kemudian menambahkan, wa fadlu Aisyah ala sa'irin nisa ka fadli tharidi ala sa'irit ta'am. Adapun keutamaan Aisyah di antara wanita-wanita lainnya, berarti di lain daripada 4 orang ini. Sayyidah Aisyah kata Nabi, keutamaan dia seperti keunggulannya. Apa? Keunggulannya sarid. Ibu tahu sarid itu makanan paling enak ketika itu di Arab. Kalau kita bilang menu hidangan teristimewa, menu hidangan terbaik, menu hidangan terdebes, itu sarid namanya. Dan Nabi memposisikan Aisyah keistimewaannya di antara para wanita lain seperti menu hidangan sarid di antara menu hidangan lainnya. Apa yang membuat Sayyidah Aisyah juga memiliki keistimewaan yang diistimewakan Nabi di situ? Ternyata keunggulan yang dapat kita lihat dari seorang Sayyidah Aisyah, kecerdasannya, ilmunya, wawasannya, keingintahuannya yang tidak luput Nabi apresiasi di tengah-tengah kita. Perempuan itu boleh kritis, perempuan itu boleh pinter, perempuan itu boleh penuh semangat untuk belajar, karena dia pun diberikan panutan. Jika kau ingin punya ilmu, kau ingin memiliki wawasan luas, jangan lupa berkiblat dan berpanutanlah dari sosok seorang Sayyidah Aisyah. Ilmu yang tidak bikin kau merasa lebih hebat, ilmu yang tidak bikin merasa dirimu lebih unggul, ilmu yang membuat dirimu merasa ingin lebih tahu dan terus tahu, ilmu yang membuatmu tidak berhenti ingin tahu, itu adalah ilmunya seorang Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum wa ardhahum ajma'in. Semoga Allah meridhai mereka-mereka semuanya. Wasair ummahatul mukminin, dan begitu juga seluruh ummahatul mukminin, para istri-istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga banatu Rasulullah, putri-putri Nabi lainnya yang tentunya tidak lupa kita usung dan kita muliakan mereka semua, karena memang mereka lah teladan-teladan kita yang patut kita jadikan pelajaran berharga bagi kehidupan kita hari ini. Lalu bagaimana nasibnya orang yang hidupnya tidak punya teladan, yang hidupnya tidak punya panutan? Saya pastikan orang itu adalah orang yang hari ini hidupnya penuh dengan ketakutan, hidupnya penuh dengan kekecewaan, hidupnya penuh dengan keresahan, hidupnya penuh dengan kebimbangan, hidupnya penuh dengan kebingungan. Kenapa? Karena mereka pun sendiri tidak tahu sebetulnya apa yang terjadi pada dirinya. Mereka pikir dengan mengetuk pintu salah seorang yang mungkin dia rasa bisa menuntunnya, membimbingnya, memberinya obat untuk menenangkan stres atau pikirannya, namun ternyata mereka salah. Hai para wanita, bebanmu, suntukmu, khawatirmu, takutmu, rasa mungkin bingungmu, semua itu datang karena kamu belum punya teladan dalam hidupmu. Jika kamu hari ini memiliki teladan seperti siapa? Maryam bintu Imran, wa Asiyah bintu Muzahir, Khadijah bintu Khuwailid, dan Sayyidah Fatimah bintu Rasulillah, Aisyah bintu Abu Bakar As-Siddiq, wa baqiyatu ummahatul mu'minin, dan juga para banatu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mustahil kalian hari ini berada dalam kebingungan. Kalian mustahil berada hari ini berada dalam kebimbangan. Mustahil kalian hari ini berada dalam kekecewaan, karena mereka ada untuk kita jadikan panutan. Mudah-mudahan Allah tuntun jalan hidup kita semua. Allah bimbing langkah-langkah kita semua. Allah bawa kita kepada sosok-sosok teladan-teladan kita, para wanita yang mencontoh perangai-perangai dan budi pekerti mereka. Ya Allah,
bila mana ada dari kita yang tidak mampu menjaga kesucian layaknya seorang Maryam menjaga kesucian, ya Allah, sucikan batin kami semua, bersihkan hati kami semua, tuntun diri kami semua, dan jagalah anak-anak keturunan kami semua, ya Allah, agar mereka semua dapat menjadi anak-anak keturunan yang kau jaga dan kau pelihara kesuciannya, ya Allah. Allahumma ya Allah, bila mana mungkin kesabaranku tidak seluas Asia, aku tidak sanggup menahan kesabaranku tidak seperti Asia. Ujian-ujian dalam rumah tanggaku yang membuatku tak tahan untuk menghadapi godaan dari pasanganku. Ya Allah, karuniakan kepadaku dari kesalahanku yang lalu, agar aku bisa menahan semua rasa marahku, semua rasa kesalku. Berikan aku kekuatan selayaknya kekuatan yang kau tanamkan di hati seorang Asia. Allahumma ya Allah, bila selama ini ada keangkuhan, ada kesombongan di dalam hatiku dari apa yang kumiliki dan apa yang kupunyai, ya Allah, dalam proses rumah tanggaku ada rasa aku menjatuhkan dan merendahkan pasanganku. Ya Allah, hari ini aku belajar dari seorang Khadijah bintu Khuwailid. Ya Allah, tanamkan di dalam hatiku perangai-perangai seorang Sayyidatuna Khadijah, agar aku dapat, ya Allah, menjadi wanita yang dapat meninggikan harkat martabat pasanganku, ya Allah, harkat martabat suamiku, ya Allah. Jadikan aku ibu, istri yang baik bagi keluargaku, ya Allah, ibu yang baik bagi anak-anakku, ya Allah, istri yang baik di matamu dan di mata pasanganku, ya Allah. Allahumma ya Allah, bila ada selama kami hidup banyak yang kami ingkari, banyak yang kami anggap kurang, banyak yang kami belum terima dalam hati kami, ajarkan kami sabar-sabar Fatimah, ya Allah. Ajarkan kami rela-rela Fatimah, ya Allah. Ajarkan kami ridho-ridhonya Fatimah, ya Allah. Buat kami menerima semua keadaan apapun yang kau tetapkan kepada kami, ya Allah. Ganti dengan keridhaan kami, ya Allah, dengan kesabaran yang luas, dengan keimanan yang luas, dengan ketakwaan yang luas, ya Allah, agar kami kelak kau kumpulkan bersama dengan mereka-mereka semua, ya Allah. Allahumma ya Allah, bila selama ini kami kurang dari ilmu pengetahuan dari ajaran-ajaran Nabi Muhammad, ya Allah, tuntun kami, bimbing kami agar kami mendapatkan ilmu sebagaimana semangatnya seorang Sayyidah Aisyah, sebagaimana ilmu yang diraih oleh Sayyidah Aisyah. Bantu kami, Allah, untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang mereka dapat, ya Allah. Tuntun kami dan bimbing kami, ya Allah, untuk menjadikan mereka semua panutan dalam kehidupan kami semua, ya Allah. Allahumma ya Allah, hari ini kau perdengarkan telinga ini untuk mendengar daripada kisah-kisah mereka. Harapan besar kami, ya Allah, Allah kumpulkan kami bersama dengan mereka. Kelak kumpulkan kami, ya Allah, bersama dengan mereka. Kelak kumpulkan kami, ya Allah, bersama dengan mereka. Ya Allah, bila mana telah disebutkan seorang Sayyidah Fatimah adalah pemimpin seluruh para wanita di surga, ya Allah, jadikan kami betul-betul orang yang bisa berjalan di barisannya Sayyidatuna Fatimah, orang yang betul-betul bisa memetik hikmah kehidupannya seorang Sayyidah Fatimah, orang yang betul-betul bisa meneladani zahir batin daripada akhlaknya Sayyidah Fatimah. Ya Allah, jangan pisahkan kami dari mereka, jangan jauhkan kami dari barisan mereka, tempatkan kami berdekatan dengan mereka, karena mereka semua tempatnya dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dekatkan kami mereka dengan semua, ya Allah. Kami semua dengan mereka dan anak keturunan kami, ya Allah, dan seluruh orang-orang yang kami cintai dan kami kasihi, ya Allah. Allahumma ya Allah, wafatkan kami dalam iman, wafatkan kami dalam Islam, wafatkan kami husnul khatimah, wafatkan kami husnul khatimah, ya Allah, wafatkan kami husnul khatimah, wafatkan kami, ya Allah, semua di atas kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengannya hidupkan kami, ya Allah, dengannya wafatkan kami, ya Allah, dengannya kumpulkan kami semua bersama ahli la ilaha illallah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا يا رب جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim ya fattah ya alim. Terima kasih banyak untuk semua perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.